Shalom dan salam damai dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih karena terus bersama di dalam renungan ini yang menjadi kekuatan bagi setiap pribadi kita. Saya bacakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena kasih Allah, kita telah diselamatkan. Karena Allah adalah kasih. Allah bukan hanya mengasihi, tetapi Allah juga kasih. Kasih adalah sifat Allah. Segala kasih berasal dari Allah, yaitu kasih yang suci. Apakah itu kasih? Kasih merindukan sentosa dan sejahtera bagi orang yang dikasihi, dan bersukacita apabila hal itu terjadi atas orang yang dikasihi. Kasih adalah suatu anugerah yang hidup dan berlaku atas diri kita, yaitu kasih kepada orang lain. Kita hanya dapat mengetahui kasih yang benar apabila kita telah mengetahui kasih Allah kepada kita. Kasih Allah kepada kita dinyatakan dalam pekerjaan Yesus Kristus di kayu salib. 1 Yohanes 4 ayat 8 hingga 16. Allah adalah kasih, Allah adalah terang, Allah adalah roh. Roh dan terang adalah hakikat Allah, tetapi kasih adalah pancaran dari hakikat Allah itu. Allah juga mengasihi, dan Allah hidup dalam suasana kasih. Dari 1 Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 3 ayat 16, nyata bahwa begitu besarnya kasih Allah kepada makhluknya, sehingga Ia mau mengadakan korban yang sangat berharga untuk menyatakan kasih itu. Kasih Allah tidak pernah membiarkan dosa, tetapi menarik kita kepada kesucian. Kasih Allah mengadakan korban untuk menebus dosa. Nah, siapakah yang dikasihi Allah? Di dalam Matius 3 ayat 17, Allah mengasihi anaknya. Dari permulaan bahkan sampai selamanya, Allah terutama mengasihi anaknya. Kasih Allah kekal. Oleh sebab itu harus ada satu pribadi yang kekal untuk menyambut kasih itu. Oleh sebab itulah juga harus ada lebih dari satu pribadi dalam Allah yang Esa, yaitu 3 pribadi yang dapat saling mengasihi. Kasih yang kekal dari Allah dinyatakan dari kekal sampai kekal, dan kepada anak yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Allah mengasihi manusia yang dipersatukan dalam anak itu oleh iman dan kasih. Dalam bagian berikut ini kita akan membahas tentang Allah mengasihi umat manusia, tetapi terutama sekali Ia mengasihi mereka yang ada di dalam Kristus. Kasih Allah kepada orang yang ada di dalam Kristus sama dengan kasih-Nya kepada Kristus sendiri. Allah telah mengasihi kita sebelum kita mengasihi Kristus, yaitu sebelum kita ada di dalam Kristus. Bacalah di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Yesus Kristus ada di dalam pusat kasih Allah, lalu menarik kita kepada tempat itu dan menetapkan kita di situ agar kita juga mengalami kasih Allah Bapa sama seperti Ia telah mengalaminya. Allah mengasihi segenap isi dunia ini dan setiap orang di dalam dunia ini. Allah mengasihi orang berdosa, orang kafir, bahkan Allah juga mengasihi orang-orang yang mati di dalam dosa. Akan tetapi, kasih Allah kepada orang berdosa tidak sama dengan kasih Allah kepada orang yang di dalam Kristus, yaitu mereka yang percaya kepada Kristus. Allah rindu agar orang berdosa diselamatkan, dan ini merupakan bukti bahwa Allah mengasihi mereka. Semua ini dilukiskan oleh seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Bapa itu sangat mengasihi anaknya
yang baik, tetapi Bapa itu juga mengasihinya yang pemboros dan jahat. Terdapat dalam Lukas 15 ayat 7 hingga 10. Bagaimana kasih Allah dinyatakan? Kasih Allah dinyatakan dalam hal Allah melayani serta mencukupi keperluan orang yang dikasihinya. Juga dalam hal Ia membawa sukacita kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kejahatan. Kasih Allah dinyatakan dalam hal Allah mengajar dan mendisiplin orang yang dikasihinya untuk mendatangkan manfaat bagi mereka sendiri, agar dari ajaran dan disiplin itu timbul buah-buah kebenaran. Kasih telah dinyatakan dalam hal Allah ikut menderita bila orang-orang yang dikasihinya sedang menderita, meskipun penderitaan itu datang dengan kehendak Allah. Kasih Allah dinyatakan dalam hal Allah tidak pernah melupakan orang yang dikasihinya. Kadang-kadang kita merasa seakan-akan Tuhan lupa, tetapi sebenarnya tidak. Kasih Allah dinyatakan dalam hal Allah menyediakan korban yang benar dan ajaib bagi orang yang dikasihinya, yaitu korban anak tunggalnya untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Kasihnya diukur dengan pengorbanannya. Kasih Allah diukur dengan korban Kristus. Kesucian Allah menuntut adanya tebusan, akan tetapi kasih Allah mengadakan tebusan. Allah mengasihi sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, dan karena itu dalam Roh Kudus Allah memberikan dirinya sendiri kepada kita. Hanya di dalam 3 pribadi yang esa terdapat kasih yang sempurna. Dalam 3 pribadi itu, kasih yang sempurna diberikan kepada satu kepada yang lain dan diterima dengan sempurna. Kasih bersukacita dalam penderitaan ataupun siksaan, karena kasih itu membawa kebaikan kepada orang yang dikasihinya. Kita mengalami kehidupan Kristen yang mulia bila kita mengalami penderitaan karena orang lain. Kita merasakan sukacita Kristus kalau kita merasakan persekutuan dalam kesengsaraannya. Karena Allah dinyatakan dalam hal Allah mengampuni dosa orang-orang yang bertobat. Kasih Allah dinyatakan dalam hal pertama, Allah memberikan hidup kekal kepada orang yang telah mati oleh kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, Allah membangkitkan orang itu bersama dengan Kristus. Yang ketiga, Allah memberikan tempat kepada orang itu bersama dengan Dia di surga. Yang keempat, pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sekarang Allah sedang bekerja untuk kita dan baru mulai menyatakan kasih-Nya kepada kita. Nanti di dalam surga barulah sempurna penyertaan kasih-Nya kepada kita dan lengkaplah segenap pekerjaan-Nya untuk kita. Kasih Allah dinyatakan dalam hal Tuhan menyebut kita sebagai anak-anak Allah. Dan kasih Allah dinyatakan dalam hal Allah bersukacita bila ada seseorang yang bertobat dan diselamatkan. Di dalam Efesus 2 ayat 1 hingga 3 digambarkan tentang keadaan kita sebagai orang berdosa. Di samping itu dikatakan juga bahwa tidak ada pengharapan bagi kita yang berdosa. Kemudian dalam ayat 4 kita menemukan kata tetapi yang memberikan gambaran yang lain. Bila manusia sudah tidak ada pengharapan, pada Allah ada pengharapan. Bila saat manusia tidak dapat menolong, Allah datang dan dengan rahmat-Nya yang terpancar dari kasih-Nya, Ia menebus manusia yang telah terjerumus ke dalam dosa itu. Tuhan memberikan pengampunan dosa
dan memberi tempat kepada orang itu di dalam surga di sebelah Yesus Kristus. Semua itu terjadi oleh karena kasih Allah yang sangat besar dan mulia. Di atas kayu salib kita melihat puncak kejahatan manusia dan puncak kasih Allah. Sesungguhnya di atas kayu salib itu kita dapat melihat segala sifat Allah dalam kepenuhannya. Begitu besar kasih Allah kepada kita, orang berdosa, sehingga diberinya anak kekasihnya menjadi korban bagi dosa kita. Betapa ajaib kasihnya kepada kita. Ajaib, sebab Allah sengaja memilih untuk mengasihi kita. Meskipun Allah benci terhadap dosa, dan ia tidak dapat mengasihi dosa, tetapi ia sungguh-sungguh mengasihi kita yang berdosa. Kasih Allah kepada kita mengundang maksud yang mulia, yaitu membawa kita kepada kesucian, supaya kita menjadi suci sama seperti Tuhan itu suci. Itulah tujuan korban untuk dosa yang diadakan oleh Yesus Kristus. Kasih yang murni telah mulai dari diri Allah sendiri. Kasih itu merupakan ikatan antara Allah Bapa dan Allah Anak. Di dalam Allah, yaitu di dalam Tritunggal, terdapat kasih yang sempurna. Lalu kasih itu dinyatakan kepada manusia dalam hal Allah memberikan dirinya kepada manusia di kayu salib. Dengan demikian kasih menjadi ikatan persekutuan kita dengan Allah. Kasih tidak lain adalah kerinduan Allah untuk memberikan dirinya sendiri kepada kita. Ia rindu memiliki kita. Oleh sebab itu ia menyerahkan dirinya bagi kita. Maka kasih yang sebenarnya kepada Allah menuntut agar kita menyerahkan seluruh diri kita kepada Allah. Kita perlu ingat bahwa manusia tanpa Allah adalah bagaikan anak yatim piatu. Dan bila Allah tidak menjumpai manusia yang menyerahkan diri kepadanya, ia sangat berduka cita. Allah itu suci dan ia harus suci. Akan tetapi Allah memilih untuk mengasihi manusia. Allah itu kasih dan ia harus mengasihi. Kalau ia mau, boleh saja ia hanya mengasihi para malaikat yang tidak berdosa dan membiarkan manusia mati di dalam dosanya. Tetapi Allah tidak berbuat demikian. Bahkan ia memilih untuk mengasihi manusia yang berdosa dan mengadakan korban perdamaian untuk orang-orang yang berdosa. Kasih Allah tidak lain adalah kerinduan untuk memberikan kesucian kepada kita. Kerinduan itu akan dipuaskan apabila kita telah memperoleh kesatuan dari Allah. Oleh sebab itu tertulis, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, dalam Roma 5 ayat 8. Dan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita, dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Marilah kita sebagai orang yang takut akan Tuhan terus mengasihi Tuhan dengan penuh kesungguhan hati kita, bukan dengan suam-suam kuku, bukan hanya sebagai satu kewajiban kita, tetapi jauh dari sudut hati kita mengasihi Tuhan. Karena lihatlah pengorbanannya untuk kita. Jika kita tidak diselamatkan, maka kita akan menikmati kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Datanglah kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, karena saat ini Tuhan menantikan orang-orang yang berdosa untuk datang kepadanya dan kembali kepada Bapa, supaya Anda semua diselamatkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Allah membangkitkan orang. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji saja
presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing. Promise to be faithful till the end, forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Bagi kami Engkau segalanya.